ada 3 penyebab. Mohon yang 2 yang belum dibicarakan disampaikan dulu supaya kita pengen tahu. Yang kedua, di Bapak tadi memang setiap saat kita ini timbul rasa ujub dimanapun juga. Jadi, misalnya kalau di majelis ilmu mungkin kita kurang begitu hadapan dengan Ustaz, kita merasa kecil. Tapi di komunitas kita sendiri, bahwa misalnya saya sebagai pedagang saya merasa di pasar paling pintar saya. Saya di sekolahan, saya sebagai guru, Pak, saya ngaji dia enggak. Ini bang, potensi untuk ujub itu kita merasa lebih tahu sunnah misalnya. Kalau di sini jelas kita kecil banget. Nah, ini memang terus terang susah saya betul-betul penyakit tahunan ya dari kecil. Tapi kadang-kadang kita dengan kawan diskusi itu, dia mengatakan kalau menurut beliau dari teman yang lain ini karena beda pandangan aja, beda penafsiran tentang Al-Quran. Beliau tuh pede sekali dan memang jadi kontrol beliau dari pandangan lain. Mohon maaf ya, saya menilai beliau dari kayak Kak Libra. Jadi kami pintar sekali, punya argumentasi pintar sekali sehingga nggak bisa ngomong lagi. Saya membahas tentang kamu sok merasa benar, sok merasa tentang hadis Nabi tentang tak bersatu 72 orang. Nah itu juga kamu jangan merasa benar sendiri. Nah, kadang-kadang dalam diskusi dengan kawan ini terus terang kita lebih baik kalah. Benar nggak siap kita mengalah? Diskusinya ada WhatsApp, jadi komunitas kita atau alumni sekolah bermacam-macam. Kadang-kadang kita terus terang tidak bisa diskusi atau kalah argumentasi dengan teman-teman yang lebih berat. Terus tanya, apakah benar nggak kita mengalah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Yang pertama kayaknya saya nggak bisa bocorin, Pak. Biar antum belajar lagi dan belajar lagi. Dan ilmu itu bertahap dan diperbolehkan menunda agar seseorang itu punya rasa penasaran dan semangat untuk mengkaji kajian-kajian yang berikutnya. Yang kedua, kalau berkaitan dengan potensi ujub yang kita alami sekarang, maka jawabannya seperti tadi pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang ketiga, tentang masalah diskusi, Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ana dhaminun, aku jamin rumah di surga, istana di surga, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, walaupun dia dalam posisi yang benar. Jadi walaupun dia dalam posisi yang benar. Apa maknanya? Hadis ini bukan mengharamkan perdebatan, karena kita tahu bersama Allah berfirman dalam sebuah ayat, ud'u ila sabili ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Berdakwalah kepada Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi perdebatan tuh ada. Tapi kenapa di sisi lain Nabi katakan, aku jamin istana di surga barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Maksudnya adalah silakan berdebat selama masih sehat. Tapi kalau kita lihat dia tidak mencari kebenaran, maka kita jangan mendebat. Kalau dia mencari kebenaran, boleh kita debat.
asal kita punya perangkat juga. Tapi kalau dia nggak mencari kebenaran, dia akan ngotot, dia akan kekeh, maka carilah istana di surga dengan tidak menggubrisnya. Dan liberal adalah sebuah pemikiran yang tidak masuk akal. Dan saya tidak tahu ada orang yang benar-benar pure liberal ya. Antum pernah ketemu orang yang benar-benar menerapkan konsep liberal dalam hidupnya? Nggak ada. Nggak ada yang menerapkan konsep liberal. Karena inti liberal itu apa sih? Apa inti liberal? Inti liberal adalah teori relativisme. Ingat pelajaran fisika nggak dulu? Relativitas. Nah itu beda. Bukan sama, beda. Saya juga dapat jelek waktu pelajarannya itu. Relativisme itu artinya tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu relatif. Makanya Anda jangan merasa paling benar dan jangan merasa pilihan Anda yang paling benar. Padahal yang poin yang pertama, meyakini pilihan kita yang paling benar itu fitrah, nggak ada masalah. Makanya dulu waktu antum ujian PPKN permintaannya apa? Pilihlah jawaban yang paling benar. Ingat nggak pelajaran PMP atau PPKN? Dan justru sebuah kebodohan, antum tahu ini nggak paling benar terus antum tetap pilih, itu bodoh nggak? Bodoh, itu kebodohan. Sebuah fitrah, kita memilih pendapat yang kita yakini paling benar itu fitrah. Nah sekarang orang liberal ingin memutarbalikan fakta, nggak masuk akal, justru kebodohan. Kita kasih soal IPS nih, multiple choice, ada A, B, C, kita tuh C yang paling salah nih, tetap kita pilih C. Kira-kira kita ketawain sama orang nggak? Diketawain. Karena fitrah manusia pilih yang paling benar atau pilih yang benar, nggak ada masalah. Ya nggak boleh merasa diri paling suci, itu nggak boleh. Karena benar aja nggak cukup. Karena benar harus bersanding dengan keikhlasan, dengan ketawaduan, dengan kerendahan. Tapi sebatas mengklaim merasa jadi paling benar karena kita punya argumentasi, kita punya ayat, kita punya hadits, ya nggak ada masalah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teori relativisme itu tidak ada dalam dunia nyata. Contoh nih, saya ingin tanya, kalau ada orang liberal, benar-benar liberal, lalu istrinya selingkuh, kira-kira dimarah nggak? Orang liberal nggak boleh marah. Kenapa? Karena bagi saya selingkuh itu aib, hina. Terus istrinya bilang, itu kan pendapat mas, pendapat saya boleh mas, kita saling menghargai lah, kan liberal, jangan merasa paling benar. Kira-kira dia terima digituin sama istrinya? Enggak, ditalak istrinya. Anaknya kelas 2 SD pulang ke rumah ngisep ganja, kira-kira diingkari nggak sama dia? Nah itu nggak boleh, itu haram. Anak kecil tuh nggak boleh ngerokok, apalagi ngisep ganja. Kata anaknya, Pak, itu kan pendapat papa, bagi saya boleh. Kita kan liberal Pak, jangan merasa paling benar. Antum melanggar lampu merah, diperintin sama polisi, Pak lampu merah nggak boleh jalan. Pak polisi, kita liberal, jangan merasa paling benar. Bagi saya nerobos lampu merah nggak ada masalah. Kira-kira kalau negara ini dengan konsep liberal mungkin enggak? Hadirin, liberal, demokrasi itu nggak, itu teori. Tergantung versi siapa. HAM itu teori. Buktinya saudara kita dibunuh di Palestina nggak ada yang mengatakan HAM. Jangan tertipu dengan teori-teori yang nggak masuk akal seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab.